Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dosen pembimbing mata kuliah psikologi sosial yang saya hormati, teman-teman yang menonton video ini yang saya banggakan. Puji dan syukur tak pernah henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menikmati hidup dan kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Nabi Yina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Destia Ramayunita dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, semester 3. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi opinion public atau yang sering kita sebut dengan opini publik. Untuk yang pertama, pengertian opini publik. Opini publik merupakan salah satu cara untuk masyarakat atau sekumpulan orang yang ingin menyampaikan pendapat, inspirasi yang ada di pikirannya tentang hal-hal yang dilihat atau yang dirasakan, baik secara langsung atau melalui media atau perantara. Hal ini dilakukan dengan cara interaksi secara langsung maupun melalui media seperti media cetak, media massa, bahkan media sosial sekalipun. Opini publik juga bisa dilakukan secara beramai-ramai ataupun secara individual. Kemudian, proses terbentuknya opini publik. Sosiolog dan ahli komunikasi Jerman, Ferdinand Tonties, mengemukakan bahwa ada 3 tahap terbentuknya opini publik, yaitu yang pertama, die Luftartigen Possession, yaitu posisi bagaikan angin, yang dimana yang merupakan tahap di mana suatu masalah masih acak, tidak menentu, dan sebatas kabar angin. Kemudian yang kedua, die Fleischlichen Possession, yaitu tahap pembicaraan mengenai suatu masalah mulai terarah untuk membentuk pola yang jelas. Pada tahap ini muncul pro dan kontra, isu bisa disetujui, bisa juga tidak. Kemudian yang ketiga, die Festigen Possession, yaitu tahap yang dapat menyatukan pendapat anggota kelompok dari tahap-tahap sebelumnya. Adapun kesepakatan sebagaimana seharusnya masalah diselesaikan. Kemudian, dari beberapa pendapat ahli, menurut Cutlip dan Center, ada 4 tahap sebagai proses terbentuknya opini publik, yaitu yang pertama, ada isu yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan. Yang kedua, munculnya beberapa alternatif yang memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternatif. Yang ketiga, dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan keputusan, disusunlah program untuk memerlukan dukungan yang lebih luas. Opini publik terbentuk jika dalam diskusi tidak ada lagi yang menentang pendapat akhir, karena sudah berhasil diyakinkan atau mungkin karena argumentasi untuk menolak sudah habis. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik. Yang pertama, faktor pendidikan. Pendidikan baik formal maupun non-formal banyak mempengaruhi dan membentuk persepsi seseorang. Orang berpendidikan cukup memiliki sikap yang lebih mandiri ketimbang kelompok yang kurang berpendidikan. Yang terakhir cenderung mengikut. Yang kedua, faktor kondisi sosial. Masyarakat yang terdiri dari kelompok tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit daripada kelompok masyarakat terbuka. Dalam masyarakat tertutup, komunikasi dengan luar sulit dilakukan. Yang ketiga, faktor kondisi ekonomi. Masyarakat yang kebutuhan minimumnya terpenuhi dan masalah survei bukan lagi merupakan bahaya yang mengancam, adalah masyarakat yang tenang dan demokratis. Yang keempat, faktor ideologi. Ideologi merupakan hasil kristalisasi nilai yang ada dalam masyarakat. Ia juga merupakan pemikiran khas suatu kelompok, karena titik tolaknya adalah kepentingan ego. Maka ideologi cenderung mengarah pada egoisme atau kelompokisme.
Yang kelima, faktor organisasi. Dalam organisasi, orang berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai ragam kepentingan. Dalam organisasi, orang dapat menyalurkan pendapat dan keinginannya. Karena dalam kelompok ini, orang cenderung bersedia menyamankan pendapatnya, maka pendapat umum mudah terbentuk. Kemudian yang terakhir, faktor media massa. Persepsi masyarakat dapat dibentuk oleh media massa. Media massa dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan. Selanjutnya, strategi komunikasi dalam pembentukan opini publik. Ada 8 strategi komunikasi dalam pembentukan opini publik. Di antaranya, 1. Memanfaatkan media massa. Media massa bisa digunakan sebagai salah satu strategi komunikasi untuk membuat opini publik. Ragam dari media massa tersebut, seperti misalnya iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui televisi, radio, hingga internet sekalipun. Masyarakat yang sering terpapar dengan informasi tersebut, lama-kelamaan akan mulai membuat suatu opini. Peran media massa sangat penting untuk membentuk suatu opini. Yang kedua, menggunakan media sosial. Media sosial juga bisa digunakan untuk semakin mempercepat penyebaran opini. Sebagaimana kita ketahui, media sosial sekarang ini bisa sangat efektif dalam mengiring masyarakat untuk memiliki suatu penilaian tertentu. Media sosial juga mungkin akan memberikan efek media massa. Penggunaannya dinilai bisa jauh lebih efektif karena masyarakat bisa merasa terlibat langsung dan tersentuh melalui media sosial. Kemudian yang ketiga, mengutamakan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan bentuk komunikasi yang cenderung memiliki ajakan-ajakan tertentu. Ini adalah strategi komunikasi dalam pembentukan opini publik yang bisa digunakan terutama untuk membuat masyarakat membenarkan sesuatu. Ada beberapa macam teknik lagi dalam komunikasi persuasif yang bisa dipelajari lebih lanjut supaya proses pembentukan opini ini berlangsung dengan efektif. Yang keempat, menyematkan data. Pemaparan data akan menjadi suatu pendapat lebih matang dan terorganisir. Data yang valid diperlukan untuk membuat bukti atau paparan yang berkualitas. Masyarakat sekarang cenderung mudah terpancing, bahkan hanya dengan info yang terdengar bombastis. Paparan data akan menjadi pendapat tersebut menjadi lebih diyakini dan dipercaya. Kemudian yang kelima, menggunakan perencanaan matang. Perencanaan yang matang ini selain melibatkan data, juga memprediksikan kemungkinan-kemungkinan apa saja setelah opini publik bisa terbentuk. Strategi yang tepat perlu merancang dari sebelum dilakukannya pembuatan opini publik, hingga efek yang diharapkan. Ini akan sangat membantu supaya proses tersebut bisa berjalan dengan sistematis. Kemudian yang keenam, menggunakan simpati. Komunikasi yang digunakan dalam pembentukan opini publik hendaknya juga menggunakan simpati. Simpati adalah perasaan yang mampu merasakan apa yang diinginkan oleh orang lain. Dengan menggunakan simpati ini, maka orang lain akan merasa dipahami sehingga opini bisa lebih cepat terbentuk. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan sikap penerimaan. Selain dengan menggunakan simpati, sikap penerimaan juga diperlukan supaya proses komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Perbedaan pendapat akan ditampung walaupun tidak disetujui. Namun setidaknya dengan menampung perbedaan pendapat tersebut, orang akan merasa dihargai dengan pendapatnya sendiri. Kemudian yang terakhir, memberikan kesan atau impression. Setelah simpati dan sikap penerimaan dilakukan, maka komunikasi yang dihasilkan akan memberikan suatu kesan. Manakala seseorang sudah terkesan dengan hal ini, maka ia tidak akan segan-segan untuk kemudian ikut terlibat dalam pembentukan pendapat atau opini. Selanjutnya, cara-cara dalam menciptakan opini publik. Yang pertama, tekanan. Lebih banyak menggunakan pengaruh, baik secara individu yang mempunyai kewibawaan atau karisma pribadi maupun berdasarkan kekuasaan jabatan atau kekuasaan tertentu. Yang kedua, membeli. Sama dengan membeli suara,
alias menyogok dengan sejumlah uang, agar bias memperoleh dukungan. Cara ini sering digunakan dalam kehidupan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan sebagainya, termasuk kegiatan orsospol dalam pemilu untuk mencari dukungan suara lebih banyak. Yang ketiga, bujukan atau persuasi, yang paling tepat atau wajar dalam aktivitas peranan dalam pembentukan atau merekayasa opini publik, yaitu dengan cara membujuk. Kemudian, unsur-unsur opini publik. Yang pertama, belief atau keyakinan. Kepercayaan terhadap sesuatu. Misalkan, masyarakat akan percaya terhadap berita yang disampaikan oleh media massa. Yang kedua, attitude atau sikap. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh seseorang. Misalnya, masyarakat bersikap ingin tahu atau sebaliknya terhadap berita yang disampaikan oleh media massa. Kemudian, persepsi. Proses memberi makna pada sensasi atau apa yang ditangkap oleh alat indera, sehingga manusia mendapatkan pengetahuan yang baru. Misalkan ada suatu kejadian jatuhnya pesawat Lion Air di Laut Bali. Dari sini akan muncul berbagai macam persepsi yang akan mudah membentuk opini publik. Menurut Susanto dan Herbert Blumer, mengemukakan bahwa opini publik mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya suatu isu yang kontroversial. 2. Adanya publik yang secara spontan terpikat pada masalah termaksud dan melibatkan diri di dalamnya, serta berusaha untuk memberikan pendapatnya. 3. Adanya kesempatan untuk bertukar pikiran atau berdebat mengenai masalah yang kontroversial tadi oleh suatu publik. Kemudian yang terakhir, adanya interaksi antara individu-individu dalam publik yang menghasilkan suatu pendapat yang bersifat kolektif dan diekspresikan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah wa ma alaina illal balagul mubin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.